agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih, Afif. Ini yang datang, yang siapa yang belum? Yang Katolik sudah datang belum nih? Yang Katolik sudah bergabung? Halo, Katolik yang Kristen? Yang Kristen belum? Belum tahu. Belum ada nih ya, yang Kristen maupun yang Katolik ya? Belum, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kita tunggu sebentar ya. Atau lanjut aja, nanti kalau nunggu kelamaan. Baik, saya lanjut aja supaya waktunya nggak banyak-banyak kebuang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sehat untuk kalian semua. Dan semoga semuanya tetap sehat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke. Oke, Atila sudah bergabung. Yang Katolik sudah selesai nih berarti ini ya. Oke, hasil tryout sudah kelihatan pasti ya karena kita menggunakan e-learning jadi langsung hasilnya sudah ada. Tapi kalau menggunakan paper itu masih nunggu lagi ya. Jadi hasilnya untuk saat ini K9B ya, itu yang paling rendah 70, dan 70 ini kayaknya bergerak di kisaran itu aja, saya nggak tahu kenapa kok nggak bisa naik. Kemudian yang paling tinggi nggak ada yang 100 nih untuk yang kedua ini. Hanya 96 yang kedua TO2. Kalau kemarin ada yang 100, yang ini nggak ada yang 100. Nah ya, mudah-mudahan nanti di USB yang rencananya insya Allah, tapi kayaknya sudah nggak rencana deh, kayaknya sudah pasti akan offline ya, ujiannya offline. Mudah-mudahan nilainya bisa seperti online gitu ya, karena kalau offline itu ditunggui Bapak Ibu guru dan kalian tidak bisa membuka apa-apa yang lain selain membuka isi kepala kalian, mengingat apa yang sudah kalian pelajari selama di sekolah ya, selama belajar di kelas. Jadi saya berharap nanti nilainya juga bisa seperti online ini. Tapi kalau bisa ya lebih lah ya, karena lebih mudah, karena mengerjakannya lebih mudah. Tapi tekanannya lebih formal suasananya ya, lebih tegang karena tidak bisa sambil tidur-tiduran dan duduk selama 2 jam penuh. Jadi tidak ada yang 1 jam boleh keluar, selesai gitu, nggak ada. Jadi 2 jam penuh mengerjakan soal, selesai nggak selesai 2 jam di dalam ruangan. Ya. Kemudian lebih mudahnya itu karena menggunakan paper, jadi bisa dicoret-coret soalnya. Kalau lupa ditandain, ya. Kemudian diingat-ingat masih bisa dikerjakan, masih mungkin bisa ngelihat teks yang lain, oh teks yang lain contohnya gini, teks ini berarti contohnya seperti ini gitu ya. Nah, ketika saya tanya waktu itu, apa kesulitan kalian mengerjakan soal bahasa Indonesia ini? Nggak ada Bu, gitu. Beres-beres aja. Oke. Saya mau lihat dulu, kira-kira kalian ngerjakannya berapa lama ya? Rata-rata, apakah ada yang sampai 2 jam? Penuh. 2 jam waktunya penuh, selesai. Ada yang mengerjakan 2 jam penuh? Atau 1 jam misalnya 58 menit misalnya begitu. Ada?
Yang saya lihat itu hanya 1 jam 49 menit. Jadi masih ada waktu kira-kira 11 menit. Nah, itulah kelemahannya online ya, karena waktunya sudah disetting 2 jam. Jadi kamu selesai nggak selesai, kalau kamu nggak selesai di 2 jam itu dia akan tersubmit sendiri. Tapi kalau di offline, paling kamu diuber-uber, cepat. Soalnya diambil, kamu tinggal melingkari LJK-nya gitu ya. Jadi kalau offline tuh sebaiknya nanti kalian menandai dulu lingkar jawabannya itu, supaya ketika waktunya selesai tinggal melingkari, itu soalnya diambil Anda masih bisa melingkari. Tapi kalau online waktunya habis ya udah habis gitu ya. Nah itu. Jadi nanti tolong ketika offline atur waktunya, jangan terlena dengan satu soal yang membuat kamu penasaran sehingga lupa soal yang lainnya. Kalau sulit, kamu rasa perlu waktu lama, lanjutkan dulu yang lain supaya semuanya bisa teratasi. Oke, itu wejangan yang ada juga katanya itu pelajaran apa? Prakarya. Oke. Oke. Ada pesan dari Bu Fitri untuk ini kelas 9B. Ada pesan dari Bu Fitri, katanya jangan cuma ditandai, tetapi juga di submit. Jadi ditandain tapi nggak di submitnya podo wae sami mawon ya. Oke, ini saya lihatkan. Ini semua sudah mengerjakan kemarin. Yang terakhir Risti ketinggalan tapi sudah mengerjakan. Malam dia ngerjainnya. Oke. Kira-kira yang kalau saya tanya apa kesulitannya, kalian nggak pernah ngomong, nggak pernah apa kesulitannya gitu. Saya juga jadi bingung gitu. Kesulitannya nggak ada, tetapi nilainya kok nggak ada yang maksimal gitu. Yang 90 cuma sedikit, yang banyaknya tuh 80. Bentar ya, saya lihatkan. Kelas 9B, maaf. 9B ini yang 90 hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang nilainya 90 cuma 7 orang. Dan yang tertinggi 96. Nah, ada apakah gerangan yang gerang-gerang ini? Banyaknya ada di 80-an. 80 itu 9B, tapi ada yang 70 tadi kan yang saya bilang. Ya. Masih ada yang 80. Jadi yang 70 hanya yang 70-an berapa orang nih? Duh, sorry. Yang 70-an enggak nyampe 5 orang. 1, 2 orang. Sudah bagus sih. 3. Oh ya, 2 orang. Sudah bagus, cuma saya berharap itu lebih gitu ya. Jadi semuanya sebenarnya rentangnya 90 sampai 100, 80 sampai 100 minimal gitu. Jadi jangan ini, jangan 70 kalau bisa 9B. Ya, bisa kan ya? Bisa nggak? 9B. Di target. Kalau mau tahu nilainya nanti akan dikasih laporan oleh Pak Firman secara online ya. Oke, sudah terpampang di nyata di gawe kalian soalnya. Kalau online tuh sebenarnya ya banyak kesempatan untuk boleh dikatakan ya jujur gitu ya. Banyak kesempatannya. Nah, saya ingatkan supaya jujur
Jujur itu enak gitu ya. Karena kita akan bangga ketika di ijazah kalian itu nilai yang kita peroleh adalah hasil perjuangan. Anak saya dulu pernah protes. Dia bilang gini, Mama, keenakan dong yang nyontek nilainya bagus. Dia bilang gitu. Itu dibawa dia sampai seumur hidup. Kalau yang nggak nyontek, yang jujur, nilainya jelek. Dan itu juga dibawa seumur hidup. Terus saya bilang, dan ingatan ketidakjujuran itu, saya bilang, saya sambung gitu. Dan ingatan ketidakjujuran itu akan terbawa seumur hidup. Dosanya terbawa seumur hidup. Saya bilang, selama itu digunakan seumur hidup ya terbawa terus, saya bilang gitu. Oh iya, ya sudah. Enakan mana menanggung beban dosa seumur hidup atau menanggung kejujuran seumur hidup. Ya, itu maksudnya. Nah, kemarin ada imbauan ya Pak. Imbauan untuk mengganti password di e-learning karena tanggal 23 dan 22 dan 23 kalian online ya untuk mata pelajaran apa ya? Kayaknya prakarya, TIK, SPK. Nah, supaya punya kalian itu nggak terintip oleh orang lain passwordnya yang agak sulit gitu loh. Jadi jangan tanggal lahir ketahuan temenmu, jangan juga tanggal masuk sekolah. Ada tanggal yang nggak mungkin diingat orang lain gitu. Ya, itu pesan. Supaya nggak diintip hasil pekerjaanmu oleh orang lain. Dan kemarin itu sudah ketahuan. Jadi kalau kalian menganggap, nggak ketahuan aku. Dan itu sudah terdeteksi siapa aja yang ngintip punya temennya gitu ya. Jadi mohon kelas 9B bisa mengganti passwordnya supaya nggak terintip oleh kelas yang lain. Untuk 3, tanggal 22 dan 23. Ya. Oke, ini saya terpampang nyata di sini soal. Ini soal yang kemarin. Untuk nomor ini, kalau untuk masalah, makanya saya bilang kemarin mau ada bisa ini apa enggak. Nomor ini, nomor 14, itu kemarin dibonuskan. Kemarin kalian mengerjakan ini, dan itu dibonuskan. Belum, apa namanya, sudah enggak di ini kan. Nggak dinilai. Artinya dikasih nilai kalian dapat sebenarnya. Jadi kalau dapat 96 itu satu dari sini sudah. Yang harusnya Anda berpikir, Anda jadi tidak berpikir gitu ya. Nah, dapat nilai cuma-cuma satu. Oke, kelas 9B. Manakah soal yang Anda anggap Anda harus mendalami? Saya itu jadi bingung. Kenapa? Saya tanya bisa, tapi begitu dikasih soal nggak ada yang dapat 100. Kalau boleh saya katakan anak-anak, ini soal ini kalau diibaratkan dengan komputer kemampuannya, kalau tahun sebelumnya itu Pentium 1, soal tahun ini tuh Pentium setengah. Ya, jadi dibuat mudah. Ya, mudah. Dan kelihatan jawabannya perbedaannya. Untuk bahasa Indonesia loh ya, saya nggak berbicara yang lain. Yang lain tetapi disarankan juga seperti itu. Nah, ya, sebenarnya kalau bahasa itu teliti aja gitu ya. Dan ini pendek-pendek. Ini biasanya nggak pernah kita itu untuk makna simbol itu hanya segini. Biasanya itu makna simbol itu minimal seperti ini soalnya. Oke, silahkan. Apa keluhannya? Eh, Nanti kita bahas. Kalau kemarin itu di kelas 9A mereka Bu, saya itu kesulitan untuk yang soal 2 teks, teks 1 dan teks 2. Kemudian saya nggak ngerti tersirat-tersirat. Kemudian yang mereka bingung itu tanda baca. Kapan saya harus memberikan tanda baca? Oke. Kalau kelas 9B mungkin tidak ada masalah tanda baca ya. Atau tidak, semua tidak ada masalah karena saya tahunya nggak ada masalah. Tapi saya maunya tuh nilainya tuh bagus gitu. Oke, silahkan kelas 9B. Sekalian saya ngabsensi. Rifansa, adakah kesulitanmu?
Yang pilihannya yang kamu nggak tahu atau yang bagaimana? Enggak, maksudnya gini loh. Nah, oke, saya kasih dua teks ya. Misalnya ada dua teks. Oh, di pilihannya itukah yang kamu nggak tahu atau sebentar mana sih nomor? Oh ini ya. Nah, yang saya tanya di pilihannya ini kah yang kadang-kadang tidak dipahami atau kesininya yang males. Kadang-kadang tuh ya nak ya masalahnya tuh di sini. Dan ini soal ini kalau ini kelihatan banget gitu ya. Kenapa? Ceto-cetu ini ada dua kata ini. Online dan tools. Hmm, Ini udah kelihatan ya. Sudah ada bahasa asingnya. Di sini ada dua yang bahasa asing, yang A dan B. Sekarang tinggal nyari bahasa daerahnya. Kalau tidak baku, kata baku, kata kajian, kata populer, sudah tahu ya kata kajian dan kata populer. Kajian tahu ya kajian, Rifansa? Apa itu? Kajian apa itu? Yang lain ada yang tahu kajian itu apa? Yang kayak kata-kata ilmiah gitu yang biasanya Uh, uh, diumum. ya, kata kajian itu kata yang digunakan dalam uh, keilmuan. Jadi bahasa sebenarnya yang digunakan tuh, kalau kata kajian itu sebenarnya nak ya menggunakan kata baku sebenarnya. Jadi kata baku. Kemudian kata kajian itu sebenarnya sama dengan istilah ya. Eh, jadi kata-kata khusus yang punya makna khusus, makna tertentu sesuai dengan bidang ilmunya gitu. Ya. Jadi kata kajian itu juga eh, kata yang tidak biasa kita gunakan sehari-hari gitu ya. Jadi kata kajian tuh bukan yang kita gunakan entah itu dengan mbah, dengan nenek, dengan kakek kita gitu ya. Eh, ataupun dengan teman kita. Kita tidak biasa menggunakan itu. Kita menggunakan bahasa yang populer, yang umum nih, bahasa populer atau yang umum ya. Misalnya kan kita eh, jarang-jarang tuh ya kita menggunakan misalnya di dapur dengan ibu kita. Jessica, tolong dong ambilkan filternya itu, Mama mau meras kelapa begitu. Ya kan? Nah, nggak pernah mamamu minta tolong ambilkan filter. Nah, yang biasa digunakan adalah saringan. Nah, filter itu bahasa yang biasa kita gunakan kalau kita berbicara yang sifatnya keilmuan. Nah, yang biasa kita kaji atau yang biasa kita gali gitu. Nah, itu seperti itu maksudnya. Jadi bukan harus misalnya paleontologi, misalnya situs, bukan. Tapi yang tidak biasa kita gunakan sehari-hari itulah kata kajian gitu. Yang sifatnya keilmuan. Apalagi contohnya ya tadi filter yang nggak bisa kita gunakan dengan siapa aja. Kita akan mengatakan saringan. Walaupun filter dan saringan itu sama, tetapi dalam kajian itu kita menggunakan filter ya. Karena eh, menyaring, memisahkan itu istilah artinya gitu. Kalau di rumahmu kan cuma nyaring gitu aja ya, atau tapisan misalnya gitu. Nah, itu kata populernya. Misalnya apalagi kalau kita ah ya sanitasi itu kelihatan banget kalau sanitasi. Padahal artinya apa itu? Kebersihan gitu ya. Oh. Coba kamu itu kamarnya itu dijaga sanitasinya. Misalnya, aduh anak perempuan kok tidak menjaga sanitasi kamar gitu. Misalnya seperti kan enggak begitu gitu. Nah, itu yang disebut dengan kata kajian. Walaupun sama artinya, sanitasi bisa kita gunakan juga artinya kebersihan, kesehatan, ruangan atau tempat gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan kata kajian. Yang populernya ya kebersihan, kesehatan gitu. Terus kata kajian lainnya misalnya apa? Misalnya eh,
Evaluasi itu kata kajian. Anak-anak, untuk mengukur kemampuan kalian, kita akan mengadakan evaluasi ya. Atau begini, kalau itu kelihatan banget ya. Setelah pementasan, nanti kita akan melakukan evaluasi. Ya. Evaluasi itu artinya apa? Evaluasi artinya apa? Ada yang tahu evaluasi? Ada yang tahu evaluasi artinya apa? Ada? Setiap akhir semester kalian selalu mengikuti evaluasi belajar. Nah, itu. Kalau misalnya di rumah kamu dengan mbahmu atau dengan kakakmu, kamu bilang, kamu evaluasi dirilah kamu. Gitu. Itu sebenarnya evaluasi itu bahasa kajian. Kakakmu bilang evaluasi apa ya? Gitu. Kakakmu lalu, oh iya merenung, oh iya kemarin aku gini. Bukan. Jadi evaluasi itu artinya penilaian. Kamu harus menilai kalian apa namanya? Dilihat kemampuannya, dinilai berapa kesanggupannya ketika selesai mengikuti pelajaran sama satu semester. Nah, itu kata-kata kajian. Padahal kalau kalian nanti kalian diambil nilai ya, ada penilaian ya. Nah, evaluasi itu artinya penilaian. Nanti kalian saya evaluasi ya, kalian evaluasi itu sudah dari A sampai Z gitu kalian. Dilihat dari A. Enggak, sebenarnya kan enggak gitu. Kalau itu bukan evaluasi kalau kalian pikirkan yang misalnya kita evaluasi dulu ya. Oh, bagaimana pencapaian kita setelah pementasan ini? Oh, tadi tuh Bu, kurang ini Bu. Itu namanya flashback atau namanya perenungan. Beda dengan evaluasi. Tuh ya. Perenungan itu artinya melihat kekurangan kita. Tapi kalau evaluasi itu penilaian tadi kita bisanya bagaimana? Oh, kita tadi itu baru 70% hebatnya, bagusnya. Nah, itu. Nah, itu yang disebut dengan kata kajian. Kata populernya penilaian. Nah, yang kayak gini-gini tuh, nah, kalian harus cari sebenarnya di sini. Oh, ya, tuh, Kansa. Adelia virus. Tak tanyain ya satu-satu supaya saya nanti ketika apa itu bimbel, nggak tahu ada bimbel nggak ya nih ya, saya juga bingung. Puasa-puasa bimbel nggak nih? Sekolah aja ngantuk apalagi bimbel. Ya jam 2 lagi anaknya tidur. Oh my god. Iya. Yang Ya, itu saya yang bingung yang apa? apa namanya? Pakai tanda seru atau pakai tanda titik sama yang gadget itu kemarin artinya apa? Gadget. Ya, Ah, media kamu. pembelajaran Aduh, atau media pembelajaran. Oke, gadget, gadget. Padahal Bu Wi kan sudah nyuruh cari-cari ya bahasa sekitar ini. Kamu nggak nyari kemarin ya? Saya sudah sebenarnya saya itu sebenarnya sudah ngasih tahu sedikit gitu ya. Apa yang nanti keluar kalian yang seputar-seputar kayak gitu. Gawai itu artinya alat elektronik, perangkat elektronik. Misalnya yang tentunya yang terhubung dengan atau alat komunikasi elektronik lah gitu boleh dikatakan gitu. Itu gawai. Kan sudah sering kita gunakan ya. Gadget bahasa Jepangnya. Oke, kemudian ini kayaknya sama dengan 9A. Penggunaan huruf apa namanya ya? Kemarin tuh di sini kan ini kan kalau nggak salah ya. Oke. Tanda baca ya. Tanda baca padahal tanda yang mana sih? Nomor kan ada berapa ya? Start. Bukan ini. Ini kayaknya ya. Ya, atau ya yang Bu. mana? Yang itu atau yang ini? Yang 49 atau nomor
Nomor Yang ini ya, sebelumnya. yang ini. Iya. Ya, penggunaan tanda baca. Ya, ya. Oke, ini tanda seru atau tanda? Nah, kalau tanda seru tuh ini ya bingung kalian ya. Masih tidak mengerti gitu ya. Kapan harus menggunakan tanda seru dan tanda titik gitu ya. Oke. Ini ada yang tahu nih jawabannya? Dan alasannya tahu? Kalau misalnya saya kasih jawabannya, itu alasannya tahu gitu. Lanjut aja ya kita ya. Ini perhatikan ini nak. Kenapa kok kita menggunakan tanda seru dulu? Coba. Ada yang tahu sih kenapa kok kita menggunakan tanda seru di akhir kalimat? Karena kenapa kok kita menggunakan tanda seru? Halo? Ada yang tahu? Jika kalimat itu berupa Perintah. perintah atau seruan. Perintah atau seruan ya. Oke. Jadi menyeru nah perintah itu misalnya ambilkan itu perintah ya. Tapi kalau seruan itu hey. Misalnya itu menyeru. Artinya menyeru itu apa ya? Berseru tuh bicara kenceng, bicara keras. Gitu ya. Seru menyeru atau memanggil lah gitu ya misalnya gitu ya. Misalnya hey, wow, Amboy. Itu kalau ada kata seruan itu semua belakangnya menggunakan tanda seru. Ada kata seruan misalnya, wow, astagfirullahaladzim, anakku satu ini misalnya gitu. Pakai tanda seru. Atau, oh my gosh, gitu misalnya. Itu tanda seru. Karena ada kata seruan. Wih, atau cih. Nah, itu tandanya seru. Nah, sekarang coba dilihat ini adakah kata-kata yang menunjukkan seruan. Kalau kita pilih lagi ya, ini ya. Mulai hari ini tuh keterangan. Kita itu subjek. Dan ini bukan seruan ini. Harus mempersiapkan tuh predikat. Dan tidak ada kata yang menunjukkan seruan atau perintah. Diri itu objek. Untuk ujian sekolah itu keterangan. Nggak ada di sini satu kata pun yang memberikan seruan atau yang menunjukkan perintah. Kalau kata itu menunjukkan perintah, biasanya dia tidak awali dengan imbuhan seperti ini, mempersiapkan. Pasti dia langsung ke sini, kata dasarnya. Mulai hari ini, siapkan diri untuk ujian sekolah. Dan tidak ada biasanya ini subjeknya. Karena kenapa? Kalimat seruan itu biasanya langsung diserukan ke orang yang akan kita tuju. Ya. Jadi itu sebenarnya kalimat langsung. Nah, oke. Jadi ini tandanya ya ini kalimat berita. Mulai hari ini kita harus mempersiapkan diri untuk ujian sekolah. Tandanya apa? Titik. Karena itu kalimat berita. Dan tidak ada kata yang menunjukkan harus ada tanda seru. Nah, gitu ya. Kalau di sini mulai hari ini siapkan diri untuk ujian. Siapkan diri kalian untuk ujian. Nah, ininya nggak ada nih. Subjeknya nggak ada. Biasanya kalimat perintah seperti itu. Ya. Nah, dan ini tidak ada imbuhannya. Nah, dia selalu langsung ke, nah, misalnya, bersihkan dirimu dari noda yang sulit untuk dihilangkan. Nah, misalnya gitu. Langsung katanya. Atau misalnya, woi, tungguin aku. Seperti itu. Atau, je-nya kamu itu. Sekarang ada kata seru yang baru ya. Yang kalian. Tapi khusus untuk Bontang. Je-nya, kapan kamu datang? Nah itu. Je-nya itu pakai tanda seru karena itu sudah seruan kalian. Gitu ya.
Itu bedanya. Kapan harus menggunakan tanda seru itu? Kalau tidak ada itu, maka ini adalah kalimat berita. Dan kalimat berita atau kalimat berita itu selalu diakhiri dengan tanda baca T and the tiga. Titik. Oke. Graciela. Yang ini Bu, yang Pemkot Bontang. Berarti imbauan tuh ya, Iya Bu. yang sesuai. Kenapa kamu nggak ngerti, nggak bisa itu? Itu kan padahal tinggal ngelihat ke atas saja. Mirip-mirip Bu. Mirip di mananya, bro? Kita lihat. Loh, kok ini? Oh, ini. Oh. 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 Yang rangkuman deh Bu, bukan yang imbauan. Yang imbauan tuh tinggal ngelihat kan, yang tersurat itu kan? Ya, kalau rangkuman sekarang saya tanya dulu, ilmunya merangkum tuh apa? Ilmunya merangkum. Bagaimana sih cara merangkum atau meringkas? Dah. Kalimat utama Bu dikumpul. Nggak tahu. Waktu itu saya ada jelasin kok. Yang TO 1 kok nggak salah apa. Kemarin minggu lalu ya. Oh bukan ding, sorry yang minggu lalu, yang hari Minggu sebelum TO itu kalian nggak ketemu saya. Iya, saya C dan D. Ya, sorry. Bukan kalian. C dan D yang waktu itu dapat ilmunya merangkum atau meringkas. Nanti ikhtisar lain lagi ya nak ya. Kalau ikhtisar tuh sebenarnya lebih ini, tapi nggak tahu ini orang aja ini sih membeda-bedakan. Tapi sebenarnya podo sama saja sama awan. Tapi orang membedakannya ikhtisar itu, kalau ikhtisar itu bedanya, kalau ikhtisar itu harus bolak-balik, harus bolak-balik, boleh bolak-balik, jadi nggak harus urut. Kalau rangkuman itu harus urut apa namanya, paragrafnya. Oke, saya kasih tahu dulu cara merangkum. Yang pertama, kalau baca itu sudah pasti supaya kita bisa tahu isinya. Yang kedua, kenapa sih ini anakku nih? Yang kedua, mencari kalimat utama setiap paragraf. Nah, ini ya. Nih ya. Ini soalnya Bu Wi ini. Oke. Kemudian yang ketiga, menggabungkan kalimat utama setiap paragraf. Tetapi dalam penggabungan ini tidak harus sama plek atau diambil semua di setiap paragraf. Kalau ada bagian yang sama atau semakna atau yang pengertian yang sama, tidak usah ditulis ulang. Dan supaya bagus, supaya enak bacanya, boleh ditambahkan misalnya kata hubung atau mengganti imbuhannya supaya bisa antara paragraf 1 dengan paragraf 2 ketika digabung bisa dibaca sejalan. Sekarang kita lihat ini rangkumannya. Pemkot Kota Bontang, kalimat utamanya kan yang ini ya. Ya, kalimat utamanya ini. Intinya apa sih kalimat itu? Pemkot Bontang menetapkan status PPKM level 3. Udah gitu. Yang penting itu kan itu. Pemkot Bontang menetapkan status PPKM level 3 dan berlaku 14 hari dari tanggal 15. Nah, itu apa namanya? Isinya. Nah, kemudian yang kedua ini Wali Kota Bontang Basri Raseh mengatakan penekanan pengendalian virus harus diperketat. Ini yang kedua kalimat utamanya. Ya. Nah, ini Wali Kota Bontang Basri Raseh mengatakan penekanan pengendalian
sebaran virus harus diperketat. Berarti intinya itu adalah memperketat pengendalian sebaran virus atau memperketat dan mengendalikan sebaran virus. Dah sebenarnya itu di sini. Yang siapa yang ngomong itu nggak usah, kan nggak penting. PPKM ini ada karena untuk mengendalikan dan memperketat. Jadi jawabannya di sini. Ini. Nah, begitu. Ya, karena kalau kita gabung langsung, misalnya gini, Pemkot Bontang menetapkan status PPKM level 3. Nih, sebenarnya guna pengendalian sebaran virus harus diperketatkan jelek. Nah, maka dibalik memperketat dan mengendalikan. Gitu. Supaya rangkuman kita nyaman dibaca dan sebenarnya isinya tetap sama. Oke, itu ya. Sampai di sini bisa, Gracela? Itu jadi ingat, kalau merangkum itu kalimat utama tiap paragraf. Ini ada 1 paragraf, ada 2 paragraf. Ya. Nah, digabungkan paragraf 1, paragraf 2. Nanti kalau sudah dapat ini, perhatikan ini kan rangkumannya. Nah, dari rangkuman itu sebenarnya kita bisa membuat simpulan. Nah, simpulannya apa ini? Apa ini? Simpulannya. Simpulannya, Pemkot Bontang memperketat pengendalian penyebaran virus. Bisa seperti itu. Nah, atau bisa juga PPKM. Apa? Pemkot Bontang menetapkan PPKM untuk atau menetapkan status PPKM untuk memperketat dan mengendalikan virus. Nah, atau dibalik kalau simpulan pengendalian pengetatan dan pengendalian penyebaran virus dengan PPKM. Itu simpulannya. Dari rangkuman kita bisa membuat simpulan. Nah, seperti itu. Oke. Mudah-mudahan bisa ya untuk rangkuman. Jadi ingat, cari kalimat utamanya dulu, baru nanti digabungkan. Ya. Sekarang kalau misalnya Bu sama, sekarang kita lihat di sini yang B. Pemkot Bontang memberlakukan PPKM sehingga warga memperketat penyebaran dengan mengunjungi kelurahan masing-masing, kan sudah tidak mungkin. Masa memberlakukan PPKM terus warganya jadi begini. Sehingga itu membuat jadi. Jadi gini, saya menggunakan bedak sehingga cantik. Misalnya gitu. Jadi sehingga tuh membuat jadi gitu. Atau menyebabkan. Ya. Jadi sehingga tuh artinya menyebabkan. Ini. Oke. Wali Kota Bontang menetapkan PPKM level 3 untuk mencegah penyebaran virus COVID terhitung hari Selasa. Nah, ini hanya mencegah penyebaran. Tapi mencegah penyebaran. Tapi di sini karena ada harus diperketatnya nggak ada. Nah, Pemkot Bontang mengatakan bahwa pengendalian penyebaran virus berdasarkan instruksi menteri. Di mana ini? Nggak ada di sini. Instruksi menteri nggak ada. Oh, ini ada di 1. Oh, ada di 1. Pengendalian penyebaran. Masa dari 2 ke 1? Kan enggak. Jadi, kalau untuk rangkuman ya harus urut. Dari paragraf 1, paragraf 2, nanti kalau ada 3, 4, 5. Nah, penggabungannya tuh harus urut. Kalau ikhtisar baru boleh bolak-balik mau dari mana dulu. Nih. Nah, ini kalau ikhtisar bisa seperti ini. Dari paragraf 2 dulu baru ke paragraf 1. Ya. Itu ikhtisar. Tapi kalau rangkuman nggak boleh. Rangkuman harus dari paragraf 1, lalu ke paragraf 2, lalu ke paragraf 3, dan seterusnya. Oke ya. Mudah-mudahan Gracela paham. Alia. Ya, Bu.
Ada kesulitan? Saya kesulitannya kadang kalau misalnya disuruh nentuin struktur gitu loh, Bu. Struktur, oke, struktur ya. Diingat-ingat. Struktur itu hanya berapa nih? Bentar ya. Struktur itu hanya cerpen, kemudian pidato. Jadi ingat aja strukturnya, nggak usah struktur yang lain-lain. Struktur pidato sama struktur cerpen, dah itu aja. Struktur pidato itu apa? Ada 3 ya nak ya. Buka, isi, dan penutup. Sebenarnya intinya itu kemarin yang Bu Wi sampaikan ada logos etos itu ada di bagian di sini, bagian isi. Ya, itu tapi sebenarnya pada dasarnya itu bagian isi. Jadi nggak usah ke situ. Di sini hanya ada 3, ya. Hanya ada 3 untuk pidato, pembuka, isi, dan penutup. Dan perhatikan, pembuka itu sama dengan pendahuluan, tapi beda dengan salam pembuka. Nah, mungkin kemarin salahnya di salam pembuka. Salam pembuka itu apa? Mana ya struktur ya? Struktur itu nomor berapa ya? Di atas kalau nggak salah. Salam pembuka itu apa? Contohnya. Halo, salam pembuka apa contohnya? Bentar ya. Nah ini, oh ini nomor 3 ding. Nih, salam pembuka itu contohnya Yang terhormat. yang terhormat. Salam pembuka. Salam. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Kemudian apa lagi? Shalom, Om Swastiastu, itu namanya salam pembuka. Kalau yang terhormat, yang terhormat itu, yang terhormat, yang kami Sambutan. hormati. Hah? Sambutan, bukan? Namanya itu sapaan hormat. Dan itu nak di luar struktur teks pidato. Ya. Jadi kalau kenapa kok itu di luar teks struktur pidato? Karena orang Indonesia yang menyalam-nyalam begitu itu. Kalau orang luar nggak ada. Mereka langsung. Kalian lihat kan pidatonya Sevan Suzuki, dia nggak ada yang bilang yang kami hormati Ketua PBB, yang kami hormati, nggak ada. Dia hanya ada salam pembuka. Selamat pagi, good morning. Ah sudah selesai ya. Ya. Karena Indonesia tuh orangnya nggak ramah, ramah, kemudian lalu hormat kepada orang, menghargai gitu ya. Makanya ada sapaan hormat yang kami hormati gitu. Karena orang Indonesia itu juga kalau nggak disapa dikira nggak dihormati, maka itu tadi harus ada sapaan hormat yang kami hormati gitu. Merasa nggak aku datang kok nggak disapa gitu. Jadi itu orang Indonesia itu tata keramanya orang Indonesia ya. Jadi makanya ada sapaan hormat. Sebenarnya intinya itu cuma ada pembuka, isi, penutup. Dan cirinya apa? Kalau ini ada kalau demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Ini sudah terakhir. Kalau pendahuluan itu apa? Cirinya. Cirinya. Kalau Indonesia. Pasti teksnya pasti Indonesia, bukan teks bule ya, bukan teks barat gitu ya. Bukan teks orang pidato barat. Apa kalau pembuka atau pendahuluan? Ciri-cirinya. Bukan sih, yang terhormat itu sapaan hormat sih, nggak masuk dalam situ. Sensei bilang yang terhormat. Apa kalau pendahuluan? Cirinya. Pasti ada kata puji, syukur. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena kasih-Nya kita hari ini dapat bertemu kembali dalam kegiatan bla bla bla. Pasti itu ada dalam teks pidato bahasa Indonesia. Ya. Nah, kalau teks barat nggak ada. Tuh bedanya. Itu tadi kenapa?
Kalau isi, dia akan membahas satu masalah. Misalnya, banjir yang kita lihat kali ini sudah mengganggu masyarakat. Itu udah bagian isi. Kayak gitu. Ya. Kemudian kalau yang cerpen, yang kalian lihat tuh cerpen aja nak. Jadi struktur itu hanya pidato dan cerpen. Cerpen itu ada yang awalnya orientasi. Kalau orientasi itu pasti pengenalan. Mana sih ya? Bentar. Oh ini. Oke. Orientasi itu pasti mengenalkan. Pengenalan waktu itu sudah Bu sampaikan bagaimana mengenalkannya langsung oleh pengarang, bisa lewat orang lain. Ya. Bisa juga lewat peristiwa. Misalnya Jesslyn, seorang gadis yang Jesslyn gadis sederhana yang tinggal di Hop 5. Nah, misalnya gitu. Setiap hari tak lupa dia mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum berangkat ke tujuan, yaitu ke sekolah. Nah, misalnya gitu. Itu kita lihat bahwa oh anak ini rajin. Itu langsung dari paparannya. Itu bagian orientasi. Kalau sudah ada mengenalkan tokohnya, perhatikan ya nak. Semua ini itu mengacu pada tokoh. Komplikasi, orientasi, resolusi itu mengacu pada tokoh. Koda juga mengacu pada tingkah laku tokoh. Jadi semuanya tuh ke tokoh. Nah di sini tokohnya siapa? Tokohnya adalah Nathan. Ya, tokohnya adalah Nathan. Nah, apa yang dihadapi oleh Nathan? Oh ternyata dia tidak dipakai memimpin sebuah proyek karena dia terlambat. Berarti di sini ada masalah yang dihadapi oleh tokoh. Maka komplikasi menunjukkan oh tokohnya bermasalah gitu. Nanti resolusinya apa? Penyelesaian yang dihadapi oleh tokoh. Tokoh apa? Tokoh utama. Jadi semuanya itu nah ya strukturnya tuh mengacu pada tokoh. Orientasi perkenalannya tokoh yang dikenalkan. Komplikasi masalahnya masalah yang dihadapi oleh tokoh. Resolusi sebelum ke resolusi klimaks. Klimaks itu yang dihadapi oleh tokoh. Klimaks itu puncak masalah yang membuat tokoh harus memilih mau mengerjakan atau tidak mengerjakan atau mengalami peristiwa A atau tidak. Nah, itu. Jadi mau belok kiri atau mau belok kanan itu semua klimaks. Nah, resolusinya penyelesaiannya ya juga ke tokoh utama. Apa yang dialami oleh tokoh? Bagaimana cerita tersebut apakah happy ending atau sad ending? Nah, bahagia atau sengsara yang dialami oleh tokoh utama gitu ya. Oke. Bisa nih ya. Andra sekarang. Andra. Yang tersirat, Bu. Tersirat. Kenapa ya kok semua dari A, dari B. Tersirat itu nomor berapa ya, Andra? Tersirat itu nomor, sebentar ya, saya lupa. Oh ini. Ya. Nomor 17-an. Makna tersirat. Makna tersirat itu apa sih? Di situ nggak dikasih tahu. Makna tersirat itu gini ya. Kalau orang Jawa ini ya, orang Jawa ya. Karena ada orang Jawa yang nggak Jawani. Nah itu ya. Itu maksudnya orang Jawa, dia orang Jawa tetapi tidak
mempunyai rasa Jawa. Kok orang Jawa itu begini, mulat saliro. Tuh, jadi bisa melihat keinginan seseorang tuh berdasarkan raut muka, gestur tubuh. Misalnya kita gini ke rumah orang, kita ngobrol. Kita akan tahu orang ini senang menyambut kedatangan kita atau enggak. Itu dari gesturnya, dari wajahnya, dari tekanan suaranya, dari antusiasmenya. Dia walaupun dia tidak ngomong aduh aku males gini, tapi orang itu pasti akan gini, oh iya, oh masa enggak tuh, kan beda dengan masa enggak tuh. Kalau orang Jawa yang Jawa nih itu akan tahu, oh iya, orang ini kayaknya udah bosen nih, udah nggak mood lagi untuk bercerita. Pesan tersirat tuh seperti itu, tanpa mengatakan secara gamblang, sudah kita tahu maksudnya apa. Ini ceritanya, tahu ceritanya enggak sih ini? Kalau enggak tahu ceritanya memang susah nangkepnya. Maka segera ia ajak anak istri turun dari bus. Kenapa sih kita turun di sini? Istrinya menanya. Tak apa-apa. Tapi kita kan belum sampai. Safri jelaskan juga akhirnya pada istrinya duduk perkaranya bahwa menurut dugaannya keempat lelaki yang baru naik tadi adalah rombongan pencopet dan bahwa Safri tak tega untuk menyaksikan aksi mereka di depan matanya. Ya Allah Pak, teriak istri Safri tiba-tiba. Ada apa? Dompetku, uang kita. Hah? Nah, ya. Ini di sini nih. Ya Allah Pak, teriak istri Safri tiba-tiba. Ada apa? Dompetku, uang kita. Hah? Nah, ini yang penting tuh di sini. Ya Allah Pak, dompetku, uang kita. Ini artinya ya. Kalau di sini teriak gitu. Berarti dia karena kita tadi sedang membicarakan ini rombongan pencopet. Ya kan? Rombongan pencopet. Sebenarnya ini Safri itu tahu kalau rombongan pencopet ini nanti akan mencopet dan dia sebenarnya kepinginnya ya dia nggak kecopetan gitu. Makanya dia menghindari si pencopet ini supaya dia nggak kecopetan. Ternyata begitu turun istrinya ngeliat treng, dia ngeliat karena suaminya ngomong oh ada pencopet gitu ya, terus istrinya ngecek dompetnya, dompetku, uang kita. Nah, itu secara tidak langsung karena kita tadi berbicara tentang pencopet di sini rombongan pencopet, maka dengan reaksi istrinya Safri di sini berarti kita tahu bahwa istrinya Safri itu sebenarnya kehilangan uang atau dompetnya. Dan karena di sini pembicaraan di dalam bus itu adalah rombongan pencopet, maka bisa kita sampaikan bahwa istrinya Safri itu kecopetan. Ya. Dan kalau di bus tuh kenapa di sini rombongan pencopet? Karena memang pencopet itu nggak pernah sendirian. Kalau sendirian dia pasti ketangkap, minimal dia berdua. Jadi begitu mencopet nanti dikasihkan ke temannya, nanti yang temannya itu jalan dengan berlenggang, yang dikejar temannya ini begitu diperiksa nggak ada. Gitu. Itu pencopet. Nggak ada buktinya. Iya, mana di badannya nggak ada. Nah kalau nggak ada kan nggak bisa ini. Jadi kalau pencopet itu lari terus nabrak orang, itu bukan karena dia mau nabrak orang, tapi karena itu dia memindahkan hasil copetannya ke temannya, ke orang yang dipindah tadi. Nah, dia dikejar, orang lagi kejar sana, dia yang temannya bawa duitnya itu pergi. Itu model pencopet. Jadi kalau kalian naik di bus di Jakarta itu ya, yang bus-bus yang bukan patas gitu, di patas juga kadang itu juga bisa ada pencopet. Makanya harus hati-hati. Harus diletakkan di depan dan dipegang. Kemudian kalau dompet tuh jangan diisi duit. Duitnya itu disimpan di tempat yang lain gitu. Nah, ini makna tersirat ya.
Kalau nggak ngerti ceritanya memang susah untuk memahami. Oh, cerai. Ada lagi nggak ya makna tersirat ya? Nggak ada ya. Oke. Enggak. Saya sekalian Ya, ngabsensi nih. Ya. Di manakah letak kesulitanmu? Kenapa nggak bisa dapat 100? sama aja Bu yang makna tersirat tadi. Oke, makna tersirat. Oke, yang lainnya enggak? Enggak ada. Yang lainnya karena enggak teliti. Artika. Iya, Bu. Yang Oke, Kak. Yang 9B. komentar. 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 Mengomentari. Tunggu di mana ya komentar itu ya? Saya lupa. No. Oh, enggak tuh. Pakai modal lah, Pak Muid. 2, modal dan tidak modal ya saya. Mana ya? Bentar ya. Gimana sih ya mengomentari itu nomor? Lupa saya. Bukan. Aduh, di mana ya komentar? Kenapa kesulitan yang komentari? Karena kita nggak biasa ya, orang Indonesia tuh nggak biasa mengomentari gitu. Komentarnya tuh selalu negatif gitu ya. Nah ini ya, tanggapan ini ya. Tanggapan tuh sama dengan komentar. Yang band kotak itu, Bu. Oh, yang band kotak-kotak. Oke. Oh, sebenarnya dicarinya bandnya tuh yang kalian kenal gitu, malah nggak anu ya. Iya, band kotak-kotak. Ini kan ya. Tanggapan, komentar tuh sebenarnya tanggapan sama, nah. Tanggapan tuh kan macam-macam. Bisa berupa memuji, bisa berupa kritikan, bisa berupa saran. Ya. Komentar tuh kan juga apa? Bisa berupa pujian, bisa berupa kritikan. Sama sebenarnya tanggapan komentar. Bagaimana kita menanggapi? Oke, komentar. Kan ini artinya gini. Ada satu teks yang menunjukkan sesuatu. Nah, menurut kalian sesuai dengan isinya itu bagaimana? Itu namanya mengomentari. Nah, kalau di sini band Kotak itu meluncurkan albumnya, judulnya nama albumnya itu Kedua, ya. Singlenya ada yang judulnya Beraksi. Nah, album ini dapat penghargaan AMI Award dengan kategori album rock terbaik. Ya. Secara keseluruhan album ini sangat menarik karena menghadirkan warna musik berbeda. Ya. Lagu-lagu yang ada di dalamnya terus dinikmati hingga sekarang. Nah, dari informasi ini, kamu kalau disuruh ngomong, disuruh memberikan pujian atau disuruh memberikan kritik bagaimana? Kan gitu. Atau kalian disuruh memberikan ya komentar apa aja, biasa aja, boleh aja ini dari sini, enggak biasa karena dia udah terkenal, apa bagus gitu ya, karena lagunya juga bagus-bagus. Nah itu juga seperti itu, wih hebat Kota bisa dapat AMI Award seperti itu ini karena untuk dapat AMI Award ini kan persaingannya ketat gitu ya. Nah berarti ini kan satu prestasi yang cukup membanggakan gitu. Nah, atau kalian mau secara keseluruhan album ini sangat menarik karena menghadirkan warna musik berbeda di industri seni gitu ya. Warna musik berbeda, album rock, apanya yang berbeda? Ini tetap rock. Rock apa? Misalnya kan kalau rock tuh ada yang rock lipit-lipit, ada yang rock sepan gitu ya. Nah mungkin warna musiknya ini lipit-lipit gitu. Atau warna musiknya itu span gitu ya. Nah,
Itu yang tidak kita tahu di sini. Kenapa kok rocknya ini bisa menghadirkan warna musik yang berbeda? Nah, seperti itu. Ya. Nah, kita lihat di sini. Band Kotak berhasil meraih penghargaan dari album yang telah dibuatnya. Band Kotak berhasil meraih penghargaan album dari yang dibuatnya. Ini ada di AMI Award ini. Kemudian kepopuleran Kotak tidak akan pernah pudar sampai kapanpun. Apakah ada di sini? Kalau ini sekarang dia dapat AMI Award dan dia sekarang berhasil, di sini ada tidak akan pernah. Apakah ini pantas kita sampaikan pujiannya? Tidak akan pernah, karena tidak ada yang tahu sebuah band itu akan populer terus atau enggak. Kebetulan di album Kotak kedua ini dia populer, gitu ya. Band Kotak bekerja keras demi mencuri perhatian masyarakat. Kita nggak dapat informasi apa-apa di sini. Walaupun secara tersirat, kalau mereka nggak kerja keras, nggak sungguh-sungguh, mereka nggak akan bisa berhasil seperti ini. Tapi yang kita nilai di sini yang sesuai dengan teks ini, yang ada di dalam teks. Industri musik Indonesia telah banyak diwarnai oleh aliran musik yang berbeda. Ini kategori rock. Ya. Nah, secara keseluruhan album ini sangat menarik karena menghadirkan warna musik berbeda di industri seni. Warna musiknya apa? Tetap dia rock. Berbedanya dari mana? Nah, kita yang nggak tahu. Nah, industri musik Indonesia telah banyak diwarnai oleh aliran musik yang berbeda. Kita tapi di sini kan nggak ngelihat informasi bahwa ada industri musik di Indonesia gitu, ya. Ini mewarnai berbeda di industri seni Indonesia. Industri musik Indonesia telah banyak diwarnai. Ya jelas lah ini di sini. Kita udah dapat infonya tuh di sini nih. Udah jelas. Untuk apa lagi kita komentari? Kalau kita mengomentarinya tentang industri musik yang diwarnai yang berbeda itu, komentarnya harusnya hebat para seniman Indonesia karena bisa membuat aliran musik yang berbeda. Nah, seperti itu komentar kita. Nah, mungkin ini yang kalian nggak paham itu, kalian ada yang tersiratnya sehingga kalian memilih misalnya gitu ya. Ini misalnya yang B. Karena kita nggak bisa, di sini nggak bisa dibilang dia populer sepanjang masa, nggak ada infonya. Jadi kalau komentar itu sesuai dengan ini yang ada di sini. Jangan yang tersirat atau jangan yang nggak ada gitu. Karena dia bilang komentar yang sesuai, berarti yang ada di dalam paragraf itu aja. Jangan kita menginterpretasikan sendiri. Nah, ya. Tapi kalau dapat penghargaan ya ini. Jadi ya lihat aja yang ada di dalam sini. Kalau dia ada dalam situ ya itu jawabannya sudah. Kalau misalnya populernya tidak akan pudar, nggak ada di info sini. Menari kerja keras kita juga nggak tahu dia kerja keras walaupun secara tersirat mereka pasti akan kerja keras. Terus telah banyak diwarnai oleh aliran musik yang berbeda. Yang kita bicarakan itu album Kotak. Kalau ini itu secara umum ya, gitu ya. Itu yang disebut dengan mengomentari. Tadi sudah sampai di Atila. Artika tadi sudah ya. Atila. Iya, saya juga Iya. di bagian Atila ini pindahan dari mana ya waktu itu ya? Kutai Barat, Bu. Kubar. Kutai Barat ya? Iya, Bu. Oke, Kutai Baratnya di mana, Nak? Barong Tongko. Barong Tongko. Di SMP mana kamu, Barong? Iya, SMP 1 Barong. Oke. Karena saya pernah ke Barong Tongko. SMP berapa kamu di Barong? SMP 1, Bu. SMP 1-nya. Oke. Saya nggak punya teman di sana sih. Punya nggak ya? Saya pernah 2 malam di Barong Tongko. Kok 2 malam? Seminggu. Ya. Seminggu di Barong Tongko. Saya naik truk waktu itu. Waktu saya masih naik truk. Iya, kayak Barongko kata Pak Adib. Ya, Barong Tongko. Sekarang sudah rame ya Barong Tongko ya? Lumayan, Bu. Eh? Lumayan ramai.
Lumayan rame. Kalau ke Barong Tongko naik apa? Lewat darat sekarang jalannya rusak, Bu. Oh, Harus. jadi harus lewat naik kapal ya? Iya, naik kapal. Iya, Bu. Harus naik Oke. kapal. Oke. Mudah-mudahan Bu Wi bisa jalan-jalan ke rumahmu ya. Tila ya. Iya. Saya dulu sampai ke ini. Sakaktada. Kamu tahu Sakaktada, desa Sakaktada? Tahu, Bu. Nah, saya sudah sampai ke situ juga ya. Makanya tahu kan saya Sakaktada. Kamu di Barongnya apa sampai ke desa-desanya? Di Barongnya kamu ya? Di Barongnya, Bu. Simpang Raya. Oke. Muara? Simpang Raya. Simpang Raya. Oke. Jadi nostalgia. Ini waktu saya ke Barong tuh waktu saya kuliah. Jadi tahun 90-an selesai kuliah saya baru ke sana. Jalan-jalan. Tahun baruan di sana. Oke. Dan saya pertama kali makan oseng-oseng nanas itu di Barong Tongko ya. Nanas dioseng-oseng pakai itu. Saya bilang, oseng-oseng nanas. Oke. Tila, apa kesulitannya Tila? Karena mohon maaf, Attila nilainya itu masih kisaran 6 sampai 70-an ya. Tapi ini udah naik kayaknya. Bagus. Apa kesulitannya Tila? Kemarin agak bingung di sini, Bu. Yang album kotak ini. Mau cuma satu nih aja. Ya, Untuk yang pemahaman bacaannya kah? Yang lainnya enggak kebingungan paham bacaannya. lumayan sih, Bu. Tapi yang lumayan bingung di sini, Bu. Oke, di sini. Iya. Jadi eh, bahasa Indonesia itu sebenarnya gampang tapi susah. Kenapa? Karena satu kata saja atau satu imbuhan saja berbeda, maka maknanya juga beda. Nah, itu harus teliti. Kalau disuruh mengamati, memperhatikan, cermati, itu harus dengan cermat. Jangan setengah-setengah. Masalah ejaan, masalah tanda baca nggak ada masalah, Atila? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke. Kemarin ketika di Barong Tongko kelas 7, 8. Kamu kelas berapa pindahnya? Kelas 9 kan ya? Kelas 8 semester 2. Oke. Belajarnya bagaimana waktu di Barong? Online? Ya, enggak, Bu. Belum online pas itu. Oh, online loh. Iya, Kamu kan online-nya awal semester kelas 2, 8. kelas Iya. semester 2, Iya, semester kelas 2. 7. Iya, semester 2, kelas 7. Ada online gimit atau hanya ini aja? Tugas? Ada gimmicknya juga, ada tugas dari Ah, classroom. oke. Oh, Google Classroom. Oke. Baik, lanjut. Bagas, Christian. Yang naruh koma, Bu. Tanda baca berarti. Iya. Oke, tanda baca. Koma. Kamu nggak ngerti koma? Kapan fungsinya koma? Di mana? Di tanda baca mana? Yang mana nih ya? Tanda baca ntar. Koma. Koma kamu nggak ngerti ya? Yang lainnya koma tahu koma ya? Penggunaan koma. Ini ya? Ini kan? Iya kah? Ini ya? Ah, Soalnya. iya kan? Nomor 43 ya? Bukan kayak Bukan. Ini ya? Ya, ini. Ini ya. Penggunaan tanda baca koma ini salahnya. Nomor 45. itu. Iya. Oke. Sekarang kesalahan penggunaan tanda baca. Jadi sekali lagi nih Bu ingatkan bahwa ini ya, ini nomor 3 ini salah. Nih perhatikan nih. Di sini kan ada koma ini nak. Ini kan?
Perhatikan, setelah kata itu ada koma. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena itu induk kalimat. Ya. Ini induk kalimat nih. Yang ini anak kalimat. Karena ingin membel, ini anak kalimat. Kalau induk kalimatnya di awal, anak kalimatnya ini di belakang, tidak usah dipisahkan dengan tanda koma. Kalau anaknya ini di belakang, kalau kita pindah ya sini ya, misalnya begini ya, kita geret. Ini lamanya laptopku ini. Kok nggak mau kepindah? Nah, gini. Maka ini baru dikasih koma. Koma, kemudian ini huruf kecil. Nah, di sini di titik. Nah, kenapa? Oh ini sorry, ininya harus huruf besar. Nah, kalau ini ada kata hubung, ini namanya kalau ada kata hubung, ya, ada kata hubung ini di awal, maka ini namanya anak kalimat. Bu, sampai mana Bu ngasih komanya? Sampai kalimat itu selesai satu pola. Ingat ya, kalau anak kalimat itu harus satu pola. Polanya itu bisa SP saja. SP. Bisa juga SPO. Atau bisa juga SPOK. Bisa juga KSPOK. Kalau itu selesai polanya, maka baru dikasih koma. Tapi kalau anak kalimatnya di belakang, itu nggak usah dikasih koma. Karena tidak ada yang dipisahkan. Kenapa kok ini dikasih koma? Supaya orang tahu bahwa oh ini anak kalimatnya tuh selesainya tuh di sini. Yang ini induk kalimatnya. Gitu. Ya. Jadi koma itu untuk memisahkan apa? Satu pemerian atau rincian. Nama lainnya tuh. Ini pemerian namanya. Ini. Atau rincian. Memasker, hand sanitizer, dan tisu. Nah, ini rincian atau pemberian. Itu. Kemudian yang kedua, untuk apa lagi? Ini tadi memisahkan induk kalimat dengan anak kalimat. Ini memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, memisahkan kalau dalam kalimat langsung sapaan. Ini contohnya, ini Pak. Jadi kalau ada sapaan harus dikasih tanda koma. Pak, Bu, Nek, Dok, Jen, apalagi Bu, apalagi Say. Nah, baik di awal maupun di akhir. Ini kan di akhir nih sapaannya. Kalau misalnya ini di awal ya harus dipisahkan. Kita tarik ya, misalnya gini ya, letakkan di awal. Ininya, nah ini misalnya. Nih. Nah, seperti itu. Jadi memisahkan sapaan dengan kalimatnya dalam kalimat langsung. Ya. Tuh, jadi pemberian atau rincian. Kemudian memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Kemudian memisahkan sapaan dalam kalimat langsung. Ya. Kemudian yang ketiga, memisahkan kata seruan. Tadi wow, yay, is, ah. Nah, waduh 8.30 dah ya. Itu tadi ya. Christian, mudah-mudahan bisa ya. Oke, karena waktu juga kita terbatas, nanti kita lanjutkan sampai Christian hari ini. Nanti Davina dan selanjutnya saya tanyain satu-satu. Saya absensinya, Davina. Davina. Ya, Bu. Oke, Desita, Dean. Hadir, Bu. Dean. Dean ada yang tahu kemana? Gak ada yang tahu. Oke, saya nggak tahu. Ega Farid Jesslyn. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke. Ibu. Yep.
Ibu, kemarin kan itu kan TO-nya kan pas hari Sabtu saya harus ngulang. Itu nilai saya udah di-save ulang, Kak, Bu. Nilai apa itu? Kan saya TOMKKS kedua itu kan saya disuruh ngulang. Enggak, pelajaran apa? Pelajaran apa? Ya, Dinda ini, Bu. Hah? Siapa Iya, yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Bu Siti yang nyuruh, Bu. Katanya karena ada ya yang masalah password kemarin itu loh, Bu. Katanya ada yang Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya, sama Bu Siti ya. Nanti saya Iya. tanya ya. Oke, Bu. nanti saya tanya. Oke. Rizky Alif Afif. Hadir, Bu. Mana lagi yang lain? Alif, Alif Afif. Tadi suaranya Fajar. Alif hadir, Bu. Oh, Alif. Fajar mana? Hadir, Bu. Oke, yo. Afif mana Afif? Mana si Afif? Muti Nabila Nares. Hadir, Bu. Oke. Nafal Rahma Rasya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nafal? Hadir, Bu. Oke. Renata Sausan Sevilla. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Sausan? Susana Yuanda. Hadir, Bu. Oke. Bu, Yuanda mana? Oke. Bu, Baik, ya. maaf saya belum dipanggil, Bu. Sudah. Beatrix, Bu. Beatrix ya. Oh, tadi kan sudah. Oh iya, Beatrix tadi belum ya. Sorry. Oke. Baik. Terima kasih atas. Hah? Dean sudah tak panggil dari tadi loh. Aku sudah bilang, Dean. Ada ternyata orangnya. Oh yes, oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jangan lupa